Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita, sehingga alhamdulillah setiap malam Ahad kita masih istiqomah untuk duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam hari ini yaitu tentang menghargai waktu. Tentang apa? Tentang menghargai waktu. Waktu itu kira-kira sesuatu yang berharga atau tidak? Ya, waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena kalau tidak ada waktu, ya tidak bisa melakukan aktivitas. Kalau sudah tidak ada waktu, maka seseorang itu diwafatkan oleh Allah. Jadi kalau di dunia ini sudah nggak ada waktu, maknanya udah game over. Kalau lagi main itu game over, waktunya habis, sehingga sudah tidak lagi berbuat apa-apa, sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Kita bisa duduk di majelis ilmu ini ya karena ada waktu. Seseorang mencari nafkah di kebun, di pasar, itu karena ada waktu. Maka waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, modal awal seseorang untuk bisa beraktivitas dan untuk bisa menghasilkan sesuatu. Jadi seseorang bisa beraktivitas, bisa beramal, dan bisa menghasilkan sesuatu. Kita di dunia ini kan beramal ya. Kita bisa beramal itu kan karena Allah berikan waktu, berikan kesempatan. Dan dengan amal itu nanti kita menghasilkan sesuatu. Tergantung sesuai dengan amalnya. Jadi kalau petani menanam jagung sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia menanam, menggarap lahan, menanam, memupuk, menyemprot dan seterusnya ya. Itu kan waktu itu. Maka kemudian setelah itu baru menghasilkan sesuatu. Nah, kita di dunia itu seperti ini. Jadi makanya Nabi SAW mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sawah ladangnya akhirat. Maknanya apa? Kita di dunia ini menanam, sementara nanti panennya di akhirat. Di dunia ini kita diberikan waktu oleh Allah untuk beramal, kemudian akan menghasilkan sesuatu dan hasilnya nanti di akhirat. Ada orang itu yang hasilnya surga. Ada orang itu yang hasilnya naudzubillah neraka. Ada orang itu yang hasilnya yaitu nikmat kubur ketika dalam kubur. Ada orang itu hasilnya yaitu azab kubur. Maka kata Nabi,
Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dan waktu yang Allah titipkan kepada kita itu nanti akan ditanya di akhirat. Ada sebuah hadis ya, hadisnya masyhur dan sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fi ma afnah wa an jasadihi fi ma ablah wa an ilmihi madza amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua kaki seorang hamba itu tidak akan pernah beranjak, tidak akan bisa melangkah dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya yaitu mengenai 4 perkara. Jadi seorang itu tidak akan melangkah ke dalam surga ataupun ke dalam neraka sebelum dia dihisab dulu, ditanya dulu, dihitung dulu. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ditanya apa? An umrihi fi ma afnah. Yaitu yang pertama adalah umurnya, untuk apa ia habiskan. Nah, umur ini yaitu berkaitan dengan waktu. Jadi kita masih ada umur di dunia ini, kita masih ada waktu di dunia ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Makanya ada nanti 7 golongan ya, yang pada hari kiamat itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya adalah yaitu pemuda yang dia itu sejak akil baligh sampai wafat digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pada hari kiamat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang susah di akhirat, dia tidak merasakan susah. Ketika banyak orang merasakan panas, kelaparan, kehausan, dia tidak merasakan kehausan, kelaparan, tidak merasakan kepanasan. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia khawatir, takut, orang yang menghabiskan usianya untuk taat kepada Allah sejak akil balik sampai wafat, maka dia diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, seseorang itu tidak akan melangkah kakinya dari tempat hisab sebelum ditanya umurnya. Untuk apa ia habiskan? Nah, usia-usia SMP itu kalau laki-laki itu sudah mulai baligh untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu ada yang SD sudah baligh. Itu sudah mulai dicatat amal kebaikan keburukannya. Maka dari titik situlah waktu kita harus betul-betul dimanfaatkan untuk kebaikan. Sehingga kalau waktunya itu digunakan untuk kebaikan dari sejak akil balik sampai wafat, maka nanti pada hari kiamat di padang mahsyar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, maka kata Nabi, umurnya itu dihabiskan untuk apa? Jadi itu nanti ditanya oleh Allah. Ada orang itu yang umurnya 60 tahun. 60 tahun dipotong masa anak-anaknya, kurang lebih 15 tahun masa anak-anak. Berarti berapa tuh? 60 dikurang 15 berapa tahun? Hah? 45? 45? Ya, 45 tahun itu berarti yang dihitung. Untuk apa saja? Maka selama 45 tahun itu detail betul. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap hembusan nafasnya itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang itu yang setiap hembusan nafasnya itu ingat Allah, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Subhanallah.
Ketika kendaraan, subhanallah, ketika mau tidur, dia berzikir kepada Allah. Sehingga ketika dia tidur dalam rangka zikir kepada Allah, walaupun dia tidur. Tapi ada orang yang setiap hembusan nafasnya diisi dengan kelalaian. Setiap hembusan nafasnya diisi dengan kelalaian. Bahkan ketika datang panggilan untuk sholat dilalaikan juga. Makanya yang berbahaya. Dari satu waktu ke waktu yang lainnya dia lalai. Tidak digunakan untuk mengingat Allah SWT. Ketika mencari nafkah dia lalai. Sehingga berbagai macam cara dilakukan. Mau halal, mau haram, yang penting dapat duit. Udah nggak urusan halal haram, yang penting dapat duit. Nah, ini orang yang lalai. Maka sepanjang dia mencari nafkah seperti itu, maka dicatat dosa. Tapi sebaliknya, kalau orang itu ketika mencari nafkahnya memperhatikan halal dan haram, maka sepanjang dia mencari nafkah itu, dia fi sabilillah, di jalan Allah SWT. Kalau dia meninggal dalam kondisi mencari nafkah, maka dia mati syahid. Kalau mencari nafkahnya yang halal. Maka penting. Maka ketika seseorang beramal itu kan berkaitan dengan waktu ya. Berkaitan dengan waktu. Maka Allah berfirman kan wal asr, surat Al-Asr ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Jadi yang tidak merugi itu orang yang memanfaatkan waktu. Waktu-waktunya diisi dengan iman, dengan amal salih. Jadi setiap waktunya diisi dengan iman dan amal salih. Nah, ini harus kita upayakan, harus kita usahakan. Jadi tentang umurnya ya, nanti ditanya, usia muda kita dihabiskan untuk apa? Karena ada orang itu yang usia mudanya digunakan untuk nongkrong-nongkrong, untuk gitar-gitaran, untuk nyanyi-nyanyi, untuk nongkrong di kafe, untuk main gaple, untuk apalah pokoknya sesuatu yang sia-sia, bahkan itu mengandung dosa. Maka kita alhamdulillah ya, kita bersyukur sekali lagi, bukan kita bangga, bukan kita sombong, kita alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, waktu kita itu dihabiskan untuk mencari ilmu. Nah, jadi kita itu harus disibukkan untuk mencari ilmu, supaya kita tidak disibukkan dengan sesuatu yang sia-sia. Atau yang kedua, kita harus disibukkan dengan dunia, dengan urusan dunia, tapi dengan cara yang halal. Kan manusia itu kan dua saja kan. Kalau nggak mencari ilmu, mencari harta kan gitu. Kalau nggak belajar ya kerja kan gitu. Kalau belajar ya belajar yang benar, belajar yang ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, kalau mencari dunia, mencari harta ya cari yang halal. Gitu aja. Karena manusia itu dua itu dihabiskan waktunya kan. Kalau nggak mencari ilmu, tanyalah Ustaz Yopi itu. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah kan, habis waktunya digunakan untuk mencari ilmu. Nah, begitu sudah selesai kuliah, nah udah nggak hadir lagi di majelis ilmu karena sibuk kerja. Nah, kerjanya pastikan kerja yang halal. Ya, karena manusia itu di dunia aja disibukkan dengan dua itu. Ya kerjanya macam-macam, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi guru, ada yang jadi peternak, pokoknya banyak lah. Ada yang jasa, itu pangkas rambut, ojek, apalagi itu tukang, pokoknya banyak lah yang jasa ya. Nah itu kerjanya. Kalau kerjanya halal maka bernilai pahala. Sebagaimana kalau dia bekerjanya dosa, bekerjanya yang haram ya dapat dosa. Jadi jangan dikatakan mencari nafkah itu nggak dapat pahala, pahalanya besar. Jadi ditanya umurnya, Allah akan tanya umurnya, untuk apa dihabiskan. Kemudian yang kedua, wa an jasadihi fi ma ablah. Kata Nabi, nanti akan ditanya pada hari kiamat
ketika dihisab, jasadnya, untuk apakah ia gunakan? Badan kita ini kan sehat nih, diberikan waktu, kesempatan, diberikan kesehatan. Nah, kesehatan itu kita gunakan untuk apa? Ada orang itu kesehatannya yang justru malah dirusak, ya kan? Dirusak untuk narkoba, untuk apa lagi? Pokoknya dirusak lah. Nah, ini nanti ditanya oleh Allah SWT. Makanya bunuh diri itu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Kenapa? Karena dia merusak jasad yang Allah SWT titipkan. Dikasih kesehatan, dikasih fisik sempurna, kok dihancurkan sendiri, dibunuh. Dia nujah badannya sendiri, dia gantung diri, dia lompat dari atas gedung, mengakhiri hidupnya. Nah, itu merusak diri sendiri. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jasadnya ini ketika masih kuat untuk apa? Maka yang pertama adalah umurnya. Umur itu waktu ya. Jasad itu digunakan untuk apa? Jadi umur itu kesempatan. Apa ya, umur itu kesempatan. Allah berikan kesempatan, ada yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, ada yang 100 tahun. Itu umur kesempatan. Kemudian jasadnya untuk apa ia gunakan. Kemudian yang ketiga, ilmunya. Wa an ilmihi madza amila fi. Jadi ilmu juga ditanya. Ilmunya apakah telah ia amalkan atau belum. Nah, ini. Orang yang berilmu itu tanggung jawabnya lebih besar di sisi Allah daripada orang yang belum berilmu. Tapi bukan berarti saya nggak usah berilmu lah biar tanggung jawabnya nggak besar, bukan gitu. Maksudnya ketika seorang itu sudah berilmu kemudian tidak diamalkan, maka ilmunya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa ilmunya? Apakah ia telah mengamalkan atau justru malah dia tahu tapi tidak mengamalkan? Jadi ditanya ilmunya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata Nabi, hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia dibelanjakan. Jadi pertanyaan harta itu rumit. Jadi dua ya, kalau harta itu ditanyanya dua. Kamu dapat dari mana, caranya gimana, kemudian dibelanjakannya untuk apa. Jadi ditanya, wahai fulan, kamu dulu di dunia dapat harta dari mana? Saya jual beli ya Allah dengan cara yang halal. Terus kamu gunakan untuk apa? Untuk judi ya Allah. Untuk beli narkoba ya. Didapatkan dari yang halal tapi dibelanjakannya untuk yang haram. Maka diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kerjanya dulu dunia apa wahai fulan? Di dunia kerja apa wahai fulan? Saya nelayan. Nelayan. Nangkep ikan. Halal. Terus kalau kamu sudah dapat hartanya, kau gunakan untuk apa? Untuk mabuk-mabukan, untuk pesta miras sama kawan-kawannya di samping pantai, judi, masang togel. Walaupun mencari hartanya dengan cara yang halal, tapi kalau dia membelanjakannya di tempat yang haram, maka dia mendapatkan siksa. Atau sebaliknya, wahai fulan, kamu mendapatkan harta dari mana? Korupsi ya Allah. Kamu belanjakan kemana? Untuk bangun masjid ya Allah. Untuk bangun masjid. Maka gimana? Maka tetap dia mendapatkan dosa, mendapatkan azab.
Jadi pertanyaannya juga, maka pastikan harta ini memang urusan yang ribet ya. Pertanyaannya dua kan. Maka pastikan harta itu mencarinya dengan cara yang halal dan dibelanjakannya untuk yang halal. Untuk yang halal. Karena kalau salah satunya saja ada yang haram, maka ya percuma. Makanya kalau ada pertanyaan, gimana Ustadz kalau sedekah dari hasil uang korupsi? Maka jawabannya satu aja, dapat adab. Nggak dapat pahala. Nggak dapat adab. Sebagaimana hadis ini ya. Maka ditanya semua, termasuk umur. Maka umur ini penting. Apa waktu ini harus kita hargai. Cara menghargai waktu itu dengan apa? Dengan cara apa? Ya menghargai waktu itu, yaitu kita gunakan waktu kita untuk taat kepada Allah. Itu saja. Jadi kalau kita mencari dunia, ya sesuai dengan aturan Allah. Jadi bukan berarti orang Islam, orang beriman itu enggak dilarang mencari dunia, enggak, justru malah dianjurkan cari dunia sebanyak-banyaknya, seakan-akan kami hidup selama-lamanya. Kan begitu kata Umar bin Khattab, kan yang mali dunia kan karena katanya suabadan wa mali akhiratika karena katamu tuhadan. Beramallah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup abadi. Jadi silakan bekerja untuk dunia, cari dunia, silakan cari yang banyak, tapi dengan cara yang halal. Wa amal li akhiratika karena katamu, tapi bekerja juga untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Jadi kalau untuk akhirat kita beramal, kita sholat, kita puasa, itu anggaplah itu adalah sholat yang terakhir, itu adalah puasa Ramadan yang terakhir, sehingga melakukannya sungguh-sungguh. Jelas ya? Jadi kalau melakukan kalau dalam urusan akhirat, jangan kita seperti ini pikiran kita. Saya ini hidupnya masih lama kayaknya udah. Yang penting sholat. Saya tunda aja sholatnya, nanti aja lah kalau saya udah nikah. Begitu udah nikah nggak juga sholat, nanti saya nikahnya kalau udah punya anak. Begitu udah punya anak ditunda juga, nanti saya sholatnya kalau sudah punya cucu. Akhirnya malah disolatin. Jadi kalau urusan akhirat, maka anggaplah itu adalah amal terakhir. Maka kata Nabi kan, sallu sholatal muwadda. Sholatlah kamu seakan-akan itu adalah sholat perpisahan, sholat terakhir. Sehingga kalau kita menganggap itu adalah sholat terakhir, maka sholatnya khusyuk. Di bulan Ramadan lagi puasa, maka anggaplah itu Ramadan yang terakhir. Saya ini besok nggak ketemu Ramadan, sehingga Ramadan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jelas ya, itu dalam urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia, mencari dunia, jangan ingat mati, jangan. Wah, saya ini ngapain cari menumpuk-numpuk harta, besok tahu-tahu mati. Itu justru malah salah seperti itu. Justru malah salah. Buat apa harta banyak tapi ujung-ujungnya malah ditinggal? Sebenarnya itu seakan-akan benar ya, tapi sebenarnya itu salah. Sebenarnya itu adalah salah. Jadi cari harta sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, dengan cara taat kepada Allah. Cari yang halal. Kalau sudah hartanya banyak, keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya, keluarkan infaknya. Kan justru malah enak tuh kita beramal kan. Berangkat haji ada duit, berangkat umroh ada duit, rukun Islam kita jadi sempurna karena kita punya harta. Maka orang Islam harus kaya. Ustaz nggak mengajari miskin, tapi dicari dengan cara yang halal. Baik, itu cara manfaatkan waktu ya. Jadi waktu itu kita gunakan untuk taat. Maka dalam surat Al-Asr itu disebutkan ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Termasuk memanfaatkan waktu itu adalah hadir di majelis ilmu,
untuk saling menasehati dalam kebaikan. Jadi menasehati itu ya kalau nggak ada waktu kan kita nggak bisa gitu. Menasehati orang hadir di majelis ilmu, menyampaikan ilmu, itu kalau nggak ada waktu nggak bisa. Maka dunia ini isinya jangan hanya dunia saja gitu. Harus ada nasihat akhirat. Kadang kalau seorang itu kan ngobrol-ngobrol gitu kan paling kebanyakan itu kalau kita survei kan paling urusan dunia saja. Ada orang kumpul di warung kopi, di gardu, atau ngobrol di ruang tamu. Itu kan jarang yang membicarakan tentang petani ketemu dengan petani, berbicaranya tentang pertanian. Pedagang ketemu dengan pedagang, berbicaranya tentang perdagangan, dan seterusnya. Maka dipastikan setiap waktu kita ini ada nasihat, karena nasihat itu penting. Sehingga ketika seseorang itu menasihati dan mau dinasihati, maka itu ciri orang itu tidak merugi. Karena sesungguhnya dia bukan orang yang sombong. Ya ada orang itu yang nggak mau dinasihati karena hartanya ada. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, seperti Fir'aun, seperti Qarun. Ada orang itu nggak mau dinasihati karena ada manusia itu yang tidak mau dinasihati karena jabatan. Ya seperti Fir'aun, ya. Seperti Haman, seperti Raja Namrud. Itu karena kekuasaan. Sehingga ketika seorang itu tidak mau dinasihati dan tidak mau menasihati, maka ciri orang itu sombong. Jadi ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa ya dalam surat An-Nazi'at, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya." Itu perintah Allah kepada Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun, menasihati Fir'aun agar Fir'aun itu tidak sombong. Jadi, tapi tetap ternyata Nabi Musa ketika dakwah, Fir'aun tetap tidak mau dinasihati. Kenapa? Karena dia merasa punya kekuasaan. Maka ketika seorang itu tidak bisa dinasihati, tidak mau diajak kepada kebaikan, maka dia menjadi orang yang rugi. Maka dalam surat Al-Asr itu kan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ciri orang itu sombong ataupun tidak sombong disampaikan aja kebenaran. Kalau dia menolak kebenaran maka berarti dia sombong. Tapi kalau dia manut, taat, ketika disampaikan kebenaran dia menerima, maka dia bukan termasuk orang yang sombong dan dia bukan termasuk orang yang merugi. Dan itu berkaitan dengan waktu. Jelas sampai sini? Baik. Jadi itu cara memanfaatkan waktu. Maka afdalnya ketika seseorang itu masih belum balik sampai nanti pemuda, maka afdalnya digunakan waktunya untuk mencari. Pemuda itu sampai usia sebelum 40 tahun itu disebut dengan as-suban. Subanul yaum rijalul ghad. Sementara rijal biasanya usia 40 tahun. 40 tahun itu rijal, pemimpin. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Itu kan pepatahnya. Subanul yaum rijalul ghad. Jadi kalau masih suban itu tadi dari anak-anak
kemudian akhir balik sampai nanti menjelang 40. Nah itu pastikan untuk mencari ilmu. Ketika sudah 40 tahun maka baru menjadi rijal, menjadi pemimpin, laki-laki hebat. Makanya para nabi dan rasul itu diutus menjadi rasul pada usia 40 tahun. Makanya kalau laki-laki ya ditargetkan sebelum 40 tahun itu harus betul-betul dia ya mandiri, sudah hebat gitu. Secara ilmu sudah siap, secara fisik sudah siap, secara mental sudah siap, sehingga nanti pas waktu 40 tahun siap jadi pemimpin. Rasulullah sebelum diangkat menjadi pemimpin, beliau itu pemuda yang hebat, dagang, ya kan? Dagangnya bukan main-main, beliau itu ekspor sampai ke Syam, sampai ke Yaman, sampai ke Palestina, sampai ke Irak, dari kota Mekah, sampai ke Baghdad, sampai ke Syria. Itu jauh, dan dulu bukan seperti sekarang ada kendaraan canggih, ada pesawat, ada mobil. Kalau dulu kan itu dalam urusan dunianya Rasulullah itu udah hebat sebelum usia 40 tahun. Kemudian beliau juga menggembalakan kambing kan. Di dalam apa itu? Dalam sirah disebutkan Kana Muhammadun Rawa'iyal Ghanam. Nabi Muhammad SAW itu dulu ketika masih muda beliau adalah penggembala kambing. Kambingnya bukan kayak di Indonesia. Di Indonesia itu gembala kambing cuma 10, paling cuma berapa. Kalau di Arab Saudi itu dulu zaman Nabi Musa juga gembala kambing. Itu ribuan kambingnya. Susah nggak kalau gembala kambing ribuan itu? Susah. Gembala kambing 1000 itu susah. Gimana caranya supaya 1000 kambing ini semuanya kenyang, semuanya aman, tidak terterkam serigala, tidak ketinggalan, tidak tercecer, utuh. Nah, kira-kira susah nggak? Susah 1000 ya. Kalau 45 ya masih. Tapi kalau udah 1000 itu gembala kambing susah. Makanya Nabi itu sebelum diutus menjadi Nabi rata-rata penggembala kambing. Sebenarnya ada seperti ini pelajarannya. Sebelum kita mengatur manusia itu sebenarnya kita harus mengatur makhluk Allah yang lainnya dulu. Iya betul. Jadi kita belajar memimpin, mengatur manusia itu seharusnya kita mengatur makhluk Allah yang lain dulu. Melihara ayam dulu. Ngatur ayam aja belum bisa, apalagi ngatur manusia. Kalau nanam pohon betul-betul dirawat gitu. Ditanam, dicari pupuk yang bagus, bibitnya bagus, dijaga, disemprot. Merawat sebelum dia merawat manusia. Karena mengatur manusia itu justru jauh lebih susah dibandingkan dengan mengatur 1000 ekor kambing. Maka setiap nabi dan rasul itu sebelum dijadikan pemimpin oleh Allah, pemimpin hebat di usia 40 tahun, mereka itu rata-rata penggembala kambing. Rata-rata penggembala kambing. Termasuk Nabi Isa. Semua nabi, termasuk nabi, semua nabi, ya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka rijal tadi ya. Maka waktu ketika masih usia sebelum 40 tahun itu maksimalkan untuk mencari ilmu. Jadi waktunya digunakan mencari ilmu. Kemudian baru ketika sudah usia 40 tahun itu digunakan untuk karir. Ya, kalau untuk dagangnya dagang, ya walaupun enggak seperti itu ya, enggak harus ada. Tapi 40 tahun itu usia matang. Seseorang itu dikatakan sukses ataupun tidak suksesnya di usia 40 tahun. Jadi mohon maaf kalau usia 40 tahun itu sholatnya masih enggak benar, masih malas sholat, itu bahaya. Dalam urusan akhirat ya. Dalam urusan akhirat. Karena kalau udah usia 40 tahun itu kalau ibarat orang jalan itu udah mau sampai. Ya, manusia kan usianya paling 60 tahun gitu kan.
Jadi kalau udah 40 tahun berarti kan 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Ya, kurang lebihnya dia udah mau wafat. Maka ketika seorang itu 40 tahun kok dalam urusan akhiratnya masih acak-acakan, maka khawatirnya dia mendapatkan su'ul khatimah, akhir hayat yang buruk. Karena 40 tahun itu sudah mulai matang. Dan usia 40 tahun itu sudah mulai dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah rambut sudah mulai berubah. Itu kalau 40 tahun, gigi sudah mulai copot, sudah mulai tanggal. Telinga sudah mulai budak. Mata sudah mulai laku. Itu 40 tahun itu sudah mulai dikurangi itu satu persatu, sedikit walaupun enggak banyak ya, sedikit sudah mulai. Kulit sudah mulai keriput. Kalau perempuan sudah mulai enggak haid lagi, sudah mulai menopause. Ya walaupun 40 tahun ada yang masih. Nah itu sudah mulai dikurangi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di usia segitu kok dalam akhirat dia belum bagus, atau dalam urusan dunia belum bagus juga. Ya memang rezeki Allah yang menentukannya beda-beda gitu. Tapi kalau sumpahnya 40 tahun kok belum punya apa-apa gitu. Nah itu bahaya juga. Di dunianya enggak berhasil, di akhiratnya enggak berhasil. Maka sebelum 40 tahun itu pastikan kita sudah bagus, ibadahnya sudah bagus. Ya walaupun ya berat godaannya gitu. Kemudian masalah dunia juga. Kalau udah berkeluarga gitu, sudah punya rumah sendiri, minimal itu ya sebelum usia 40 tahun. Jangan kok usia 40 tahun kok belum punya rumah. Ya walaupun rezeki Allah yang ngatur ya, orang beda-beda gitu. Tapi kita usahakan itu target. Itu dalam urusan dunia. Nah ini tentang waktu, maka kita harus menghargai waktu yang Allah Subhanahu wa taala. Karena selain itu kata Allah dalam Al-Qur'an disebutkan ya, tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Nah ini harus dimanfaatkan. Maka antum yang santri ketika masih muda, masih SMP, masih SMA, gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena kalau udah lulus ya nggak mungkin terulang. Satu saja, Ustaz mendukung terus kuliah, nggak ada waktu kuliah, cari ilmu terus. Jadi selain kita mengajar, kita juga belajar. Jadi kayak gitu, belajar, mengajar, belajar. Itu kebiasaan ulama dulu itu kayak gitu. Kalau nggak ngajar, ya dia belajar. Kalau nggak ngajar, dia belajar. Nah itu penting. Ya cukup sampai sini ya. Jadi ini tentang waktu. Maka jangan sampai waktu yang masih banyak ini, insyaallah kita sia-siakan. Karena memang nikmat waktu itu kan sering dilalaikan oleh manusia. Apalagi orang itu ketika sehat, ketika punya jabatan, ketika punya harta, seakan-akan semuanya tidak akan pergi. Padahal suatu saat pasti pergi kan. Orang punya jabatan seakan-akan ya nggak bakal bisa. Padahal 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun bakal berakhir jabatan itu kalau di Indonesia. Itu juga kalau nggak ketakut KPK. Tapi ada orang itu yang menjabat itu seakan-akan nggak akan ada akhirnya, penuh dengan keangkuhan. Begitupun harta itu ada akhirnya. Nggak mungkin harta itu tidak ada. Harta itu suatu saat akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan harta itu. Begitupun kesehatan ya, kesehatan. Kita itu nggak sehat terus, maka selagi kita sehat, ya cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari dunia yang halal sebanyak-banyaknya. Mumpung lagi sehat.
Dan lagi-lagi itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ustaz mengajak kita motor santri ini ya, belajar sungguh-sungguh, mumpung ada kesempatan, jangan disia-siakan. Jadi kalau kita sia-siakan itu pasti nanti menyesal. Ustaz aja nyesel kok mas, padahal dulu saat di pondok masih nyesel. Ustaz itu dulu pondoknya nggak khusus pondok tahfidz, pelajarannya banyak betul. Jadi tahfidznya itu cuma dapat 1 juz, 2 juz 1 tahun, karena memang nggak fokus tahfidz. Lulus pondok cuma dapat 6 juz, 6 tahun 6 juz, setahun 1 juz, 6 tahun. Itu Ustaz yang menyesal itu kenapa kok? Ya kalau dulu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu banyak orang tahfidz. Kalau dulu itu ya belajar matematika, ya bukan nggak penting, ya penting ya. Belajar matematika, belajar bahasa Inggris, geografi, ekonomi, semua dipelajari pelajaran umum itu. Ada bahasa Arab, akidah, akhlak, ada SKI, semua. Jadi waktu menghafalnya kurang. Maka Ustaz itu tahfidznya hafalannya nggak banyak. Beda sama Ustaz Ifan. Insya Allah selesai 30 juz. Ustaz tidak selesai 30 juz. Juz 30 aja masih harus terus ulang-ulang. Juz 29 terus ulang-ulang. Juz 28 nggak diulang-ulang. Al-Baqarah juz 1, juz 2 itu masih compak. Menghafal Al-Quran, jangan sampai menyesal. Jelasnya sampai sini ya. Jadi orang itu di akhirat nanti, orang yang masuk surga aja ada yang masih menyesal, Pak. Padahal udah masuk surga, tapi kok masih menyesal, ada kan disebutkan itu. Sehingga akhirnya nanti ada ahli surga itu yang mendapatkan syafaat. Udah masuk surga, dapat syafaat. Supaya apa? Supaya derajat surganya itu dinaikkan ke surga Firdaus. Jadi orang sudah masuk surga aja masih ada yang menyesal. Maka kita ini jangan puas dengan amal kebaikannya, manfaatkan waktunya untuk terus berbuat kebaikan. Baik, cukup sampai sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk Ustaz pribadi yang masih banyak kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.